안녕하세요. Lanjut pembahasan hari ini soal EG atau membaca ya, bab 35 nomor 1. Dalam 내용과 관계있는 그림을 그리십시오. Jadi pilihlah gambar yang berhubungan dengan isi berikut. Di sini tulisannya dobger을 돕고 있습니다. Artinya ini sedang menutup ya. Jadi sedang menutupi ya. Nomor 1 ya, di sini perhatikan ini kayak sedang melipat ya. Kalau nomor 2 ini sedang membawa. Nomor 3-nya ini sedang mengecek atau menghitung. 4-nya ini sedang menutupi. Ya, jadi jelas tadi ya jawaban untuk soal nomor 1 adalah 4. Lanjut nomor 2. 이번부터 3번 가지는 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar dimasukkan ke yang kosong. Ini nomor 2 sama 3 ya. Nomor 2, 작업장이 엉망입니다. Ya, 작업장 ini tempat kerja. 엉망입니다 ini artinya berantakan. ro 바닥을 썰어야 ya, jadi 썰어야 겠습니다. Jadi ini diartikan sel ya, sero itu kata dasarnya selda ya, artinya menyapu. Jadi harus menyapu lantai dengan titik-titik ya. Menyapunya itu dengan apa? Ini ro ini artinya dengan. Nomor 1, kolle. Kolle ini artinya kain lap ya, kain pel, kain. Kalau nomor 2, 빗자루 ya, ini sapu. Nomor 3, seregi ya, seregi ini artinya sampah. Nomor 4-nya serebaki artinya serok sampah. Jadi kalau menyapu ya jelas dengan 빗자루, dengan sapu ya. Jadi jawaban nomor soal 2 adalah 2. Lanjut nomor 3. 작업장의 냄새가 심합니다. Ya. Mengartikan dari subjek dulu sini boleh nggak apa-apa. Jadi 냄새 itu baunya di tempat kerja 심합니다. 심함 itu menyengat. Ya. 창문을 뭐뭐뭐뭐 환기를 합시다. Ya, ini 창문. Ya, 창문 itu jendela. Di sini ada partikel objek ya. Terus di sininya 환기를, 환기 itu memventilasi, 합시다 ini kayak ajakan ya. Jadi mari memventilasi. Nomor 1 di sini ada 열고. Ini kata dasarnya 열다 artinya membuka. Ko-nya dan. Kalau nomor 2, 닦고. 닦nya menggosok atau membersihkan, ko-nya dan. 3-nya 잠그고. 잠그. Ya, kata dasarnya ya. Artinya mengancing atau mengunci, ko-nya dan. Nomor 4-nya 두드리고. Ya, 두드리 artinya mengetok-ngetok. Ko-nya dan. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah 1 ya. Sudah jelas di sini jendelanya dibuka. Jadi membuka jendela dan mari memventilasi ya. Jadi jendelanya dibuka dulu. Lanjut nomor 4, soal nomor 4. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오.
Ya, kalau mengartikan ya biar lebih enak dari belakang saja di sini. Tapi harus tahu dulu semua kosakatanya ya. Wansong hasibsio, lengkapilah munjang kalimat. Kola memilih pyohyon ungkapan almajen yang benar terokal. Terokal yang akan dimasukkan bingkane pada yang kosong. 자재 창고에는 많은 물품이 들어오고 나갑니다. Dan mengartikan bahasa ya kita cari subjeknya dulu. Subjeknya itu bisa dari sini ataupun dari sini juga boleh. Ya, kita paling depan dulu nggak apa-apa dari sini. Jadi di gudang penyimpanan ya, jadi jaje jangko itu gudang penyimpanan. Nah, langsung ke belakang ataupun dari subjek lagi. Jadi mahanan mulbumi. Jadi banyak barang masuk dan keluar. Ya, maksudnya itu ya barangnya keluar, banyak yang keluar masuk. Ya. Kereso jadi mail mulbumel seoso madnan ji wakin hea hamnida. Kereso jadi mail setiap hari. Nah, setelah dari sini ya, ini juga kosakata tambahan. Nah, selanjutnya kemana? Itu langsung ke belakang boleh. Ke belakang di sini ada hea hamnida harus wakin mengecek. Manenji itu dengan benar, ya harus mengecek dengan benar. Seoso ya karena menghitung mulpum barangnya. Jadi setiap hari itu barangnya dihitung, dicek terus ya. 자재 창고 관리에서 가장 중요한 일을. Nah, di sini ya. Ini sebenarnya itu bukan subjek ya, tapi nggak apa-apa mengartikan dari sini dulu. Ya, di sini ada iren. Iren itu kerjaan kajang jungyohan yang paling penting Galieso ya di pengelolaan ya pengelolaan Jaje Janggo. Tadi ini gudang penyimpanan, jadi yang paling pentingnya itu ya nomor 1 물품을 판매하는 것입니다. Ya, jadi kalau diartikan biasa dari belakang ya. Ini karena nggak ada subjeknya, ini ya langsung dari belakang. Gosimnida artinya adalah hal, boleh diartikan. Nggak diartikan juga nggak apa-apa. Jadi artinya langsung adalah menjual barang. Nanti kalau disambungkan sama kalimat yang ini ya, nyambung nggak? Kalau nomor 1, adalah menjual barang kerjaan yang paling penting. Benar nggak kira-kira? Lanjut nomor 2 ya. Ondorol yujihanan gos입니다. Kalau diartikan adalah menjaga suhu. Kerjaan yang paling penting. Kalau nomor 3, 제거를 파악하는 것입니다. Kalau diartikan adalah menghitung barang. Ya, nanti dilanjutkan ke sininya nyambung nggak ya? Kalau nomor 4-nya, jajeral unbanhanan gosibnida. Jadi adalah mengangkut bahan atau barang boleh. Nah, nanti digabungkan sama ini ya, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah nomor 3 ya. Coba kita gabungkan ya. Jadi adalah menghitung bahan atau barang kerjaan yang paling penting di pengelolaan gudang penyimpanan ya. Itu yang paling penting karena di sini harus mengecek dengan benar ya, menghitung jumlahnya setiap hari karena barangnya itu banyak yang keluar masuk ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah 3. Lanjut kalau nomor 5. 다음 글을 읽거나 영과 같은 것을 고르십시오. Kalau diartikan, pilihlah hal yang sama dan
isi dengan membaca tulisan berikut. 한국의 산업 구조는 과거에는 ya 농업과 공업 ya 중심이 있었지만 현재는 전자, 자동차, 조선 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. Nah, biasa mengartikan ya, cari subjeknya dulu. Saya ini ya, sering terus mengulang-ulang itu, subjeknya cari dulu, mana harus paham ya. Boleh dari sini dulu, ya, tapi harus tahu nen, i, atau k, atau an ya, tapi harus tahu dulu di depannya itu kata kerja apa kata benda. Kalau di sini termasuknya kata benda, berarti ini subjek. Nah, jadi kita mengartikan dari sini. Ada gujo. Gujo itu struktur industri Korea. Ya, cara mengartikannya struktur industri Korea. Ini juga subjek berarti sini lagi kita mengartikan. Gogoenan ya, gogo itu artinya zaman dulu. Pada zaman dulu, nongop gua. Nongop berarti ini pertanian, guanya dan kyongkongob jungsimmi otjiman. Nah, nanti jiman ini diartikan walaupun bisa, tapi juga bisa. Tergantung kita mengartikannya ya. Kalau kita mengartikannya dari jiman dulu, berarti artinya walaupun. Tapi kalau kitanya dari sini dulu, nanti ini kita artikan tapi. Ya, jadi harus paham. Kalau langsung dari belakang sini boleh. Ya, jangan dari sini dulu jangan. Karena ini masih satu kata di sini ya. Wah, kalau misalkan cara mengartikannya salah, nanti salah penjelasan, bingung juga jawabnya. Jadi pada zaman dahulu, walaupun berpusatnya, jadi sudah berpusat atau intinya tadi ya, industrinya itu cuma di pertanian dan juga di industri ringan atau kecil. Nah, baru ini lagi, subjek lagi. 현재는 pada zaman sekarang atau saat ini, 전자, 자동차, 조선 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. Nah, setelah dari subjek, langsung kemana? Ke belakang dari sini langsung ya. Jadi, 가지고 있습니다 artinya ada atau punya atau memiliki juga bisa. Jadi, ada daya saing atau punya daya saing atau membawa daya saing juga boleh ya. Yang penting arti improve-nya itu nyambung. Ya, ini ada 경쟁력을, ini artinya daya saing 세계적인. Ya, ini di seluruh dunia. Daya saing di seluruh dunia. 등에서 seperti di artinya ya, 등에서 itu seperti di 전자, elektronik, 자동차, mobil, 조선. Nah, ini kapal. Ya, paham ya? Lanjut. 또한 이태와 스포츠 외어 ya 산업이 발전할 바탕으로 금융 ya 금융, 교육, 의료, 관광 ya 등의 서비스 산업이 한국의 디지털 경제 발전을 이끌고 있습니다. Nah, ini juga lumayan panjang ya. Kira-kira dari mana dulu mengartikannya? Tetap dari depan kalau ini kata sambung ya. Tuhan dan juga ya langsung ke mana? Coba kita pakai versi yang biasa dari langsung ke belakang sini. Dan juga langsung ke belakang ini ada 이끌고 있습니다. Ini artinya itu terkenal. Ya, jadi sedang terkenal atau terkenal baljon. Ya, ini perkembangan atau mengembangkan. 경제, ya, perekonomian. Ya, ini digital. Digital ya, 한국의 digital berarti digital Korea, Sanobi industri.
Jadi industri ya, sobise. Sobise itu pelayanan. Tengi seperti ya ada guan-guang. Ini pariwisata. Eryo ini medis, 교육 ya pelatihan. Ada gemyung ini keuangan. Batangero berdasarkan. Baljon perkembangan sanop industri. Ya, ada software. Itu artinya itu software, perangkat lunak ya. Industri perangkat lunak dan IT. IT itu kayak telekomunikasi ya, yang berhubungan sama ahli komputer lah ya. Nah, tadi. Jadi cara mengartikannya balik lagi ya, biar bisa dipahami. Selanjutnya Kerigo dan 한국의 K-pop, 드라마, 영화 등의 세계적인 힘입어 문화 콘텐츠 산업도 큰 주목을 받고 있습니다. Dari subjeknya dulu ada kata sambung di sini, berarti ini diartikan dulu dan. Nah, subjeknya mana ada enggak? Kalau nggak ada di sini ya, partikel subjeknya berarti langsung ke belakang. Langsung. Jadi dan ke belakang. Go is sedang. But mendapatkan jumok. Perhatian ken yang besar. Sanopto ya, ini ya mendapat perhatian yang besar juga. Sanop industri ya konten ya, berarti konten munhua budaya himipo yang mempunyai tenaga atau yang bertenaga tadi ya maksudnya itu bertenaga di budayanya ingie pada popularitas sekejok ya di sini di dunia dengi seperti Yonghua film, drama ya, drakor di situ. Terus ada K-pop ya, musik Korea, Hanguk ya, jadi K-popnya Korea. Nah, tadi ya, biarpun kalimatnya ini agak panjang, tapi kalau tahu cara mengartikannya, kita bisa pahami maksud kalimatnya. Lanjut nomor 1. 과거 한국의 산업은 ya 구조는 금융, 교육, 의료 중심이 있었습니다. Subjeknya dulu kita cari di sini ya, berarti kita mengartikan dari sini dulu. Jadi struktur industri Korea Guago itu zaman dahulu. Awas, pada zaman dahulu karena di sini ya, itu berpusatnya di di medis, pendidikan dan juga keuangan. Benar nggak kira-kira? Lanjut nomor 2. 한국의 금융, 교육, 의료 산업은 아직 발전하지 못하였습니다. Subjeknya dulu di sini. Jadi industri, medis, pelatihan, keuangan Korea itu ajik masih di sini ada cimot, berarti masih tidak bisa berkembang. Ini berkembang ya. Nomor 3, 한국의 농업과 경공업은 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. Biasa subjeknya dari sini dulu, berarti ini 경공업 ini industri skala kecil atau skala ringan dan pertanian Korea itu sedang membawa daya saing di dunia, benar enggak? Nomor 4, 한국의 팝과 드라마는 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. Ya, subjeknya dulu dari sini. Jadi drama dan K-pop Korea itu langsung ke belakang sedang mendapat popularitas di dunia. Ya, jadi kira-kira jawaban untuk nomor 5 adalah 4. Jelas ya. Jadi K-pop sama drama, drakor di situ ya pasti mendapat popularitas di dunia. Kalimatnya mana? Nah, kalimatnya di sini ada dia di sini.
ini K-pop sama drama itu ya ini ya terkenal di dunia. Ya, sama juga artinya mendapatkan popularitas. Nah, sekian untuk pembahasan bab 35. Semoga dipahami ya, terutama kosakatanya, cara mengimprove kalimatnya dan selamat belajar ya. Terima kasih.